warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video ini kita akan belajar tentang mencari keliling lingkaran. Kita lihat videonya. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat, kemudian ada diameter, kemudian ada jari-jari, kemudian ada busur, ada juga tali busur, juga ada juring. Nah, di video ini kita akan belajar tentang cara mencari keliling lingkaran. Nah, kita harus tahu dulu nih, dalam mencari keliling lingkaran itu ada yang dinamakan pi. Apa itu pi? Pi nilainya adalah 3,14. 3,14 ya, bukan 3,14, tapi 3,14. Atau bisa juga pi itu nilainya 22/7, tergantung dengan jari-jari atau diameter yang diketahui. Kalau jari-jari atau diameter yang diketahui itu kelipatan 7, maka Eko sarankan pi yang digunakan nilainya adalah 22/7. Untuk mencari keliling lingkaran, rumus yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali r, atau bisa juga menggunakan rumus keliling sama dengan pi dikali d. Kok beda Pak? Iya beda, tergantung dengan soal yang diketahui apa. Misalkan soal yang diketahui adalah jari-jari, maka rumus yang digunakan adalah rumus jari-jari, yaitu keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Atau dalam soal yang diketahui adalah diameternya, maka dalam mencari rumus keliling lingkaran kita gunakan rumus pi dikali d. Pak, yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar, tinggal teman-teman lebih suka cari menggunakan cara yang mana. Bisa menggunakan cara pakai diameter atau pakai jari-jari. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Baik teman-teman, di soal pertama ada sebuah jam dinding berbentuk lingkaran yang memiliki diameter 28 cm. Oke, teman-teman bisa lihat, anggap saja ini jam dinding yang memiliki diameter 28. Diameter itu dari ujung ke ujung melewati titik tengah ya. Nah, diketahui diameternya itu 28 cm. Ya, diameternya 28 cm. Nah, kita akan cari kelilingnya. Jangan lupa teman-teman kalau mengerjakan soal gunakan diketahui dan ditanyakan ya. Baik, langsung saja kita jawab. Karena yang diketahui adalah diameter, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu keliling sama dengan pi dikali d. Ya. D-nya 28. Apakah 28 ini kelipatan 7? Iya, kelipatan 7. Maka kalau kelipatan 7, pi yang digunakan adalah 22/7 dikali D-nya berapa diameternya? Diameternya 28. Ini kita coret ya. Kita coret 27 dibagi 28 dibagi 7 berapa? 4 ya, kita coret, kita taruh di atasnya. 7 dibagi 7, 1. Jadi 28 dibagi 7 itu 4, 7 dibagi 7 itu 1. Maka hasilnya 22 dikali 4 sama dengan berapa? 88 cm. Nah, maka keliling dari jam berbentuk lingkaran yang memiliki diameter 28 adalah 88 cm. Pak, kalau pakai rumus yang pertama bisa nggak Pak? Oh, bisa dong. Bisa dong. Kita pakai rumus yang pertama ya. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r ya. 2
dikali P dikali R. Nah, R-nya berapa Pak? R itu kan jari-jari ya. R itu kan jari-jari. R-nya berapa Pak? Nah, kita lihat. Kalau diameter kan dari sini ke sini ya, ujung ya. Kalau R kan atau jari-jari kan setengahnya ya. R itu dari ujung sampai titik pusat, setengahnya ya. Berarti diameter itu terdiri dari 2R kan? Ya enggak? Satu diameter, kita ikut ganti diameter saja. Ini satu diameter sama dengan 2R kan? Ini R1, R2. Maka kalau 28 dirubah menjadi jari-jari berapa? Dibagi berapa? Dibagi 2. Ya, maka R-nya berapa? Maka di sini Peko tulis R sama dengan 14 cm ya. Kenapa 14? Karena diameternya itu 28. Setengahnya 28 berapa? 14. Kita masuk ke rumus yang kedua. Sama dengan 2 dikali Pi nya berapa? 22/7 ya. Jadi jadinya berapa? 14. Nah, ini kita coret nih. 14 sama 7 kita coret. 14 dibagi 7 berapa? 2, 7 dibagi 7 1. Maka hasilnya 2 dikali 22 dikali 2. 2 dikali 22 44. 44 kali 2 sama dengan aja ya, sama dengan 88 cm. Sama ya, hasilnya sama. Jadi teman-teman mau pakai cara yang pertama boleh, pakai cara yang kedua juga boleh. Baik teman-teman, ada soal sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 7 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Kita cari ya, kita jawab ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Keliling karena diketahui ini R atau jari-jarinya 7 cm, maka kita pakai rumus yang pertama ya. Maka rumusnya 2 dikali Pi dikali R sama dengan 2 dikali Pi nya berapa? Ini karena ini kelipatan 7. Karena ini kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 22/7 dikali R nya berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 7. Kita coret ya, kita coret 7 dibagi 7 habis ya, 1 ya. Maka hasilnya adalah 2 dikali 22. Ini kan 7 dibagi 7 1 ya. Karena 1 nggak usah dihitung, nggak apa-apa sebetulnya. Cuma ditulis aja, ntar teman-teman bingung, kok 7-nya hilang gitu. 2 dikali 22 berapa? 44 ya. 44 kali 1 44. Maka hasilnya keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm adalah 44 cm. Oke teman-teman, di soal selanjutnya ada sebuah lingkaran yang memiliki panjang diameter itu 42 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Kita jawab ya. Karena yang diketahui adalah diameter, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu keliling sama dengan Pi dikali D. 42 apakah kelipatan 7? Ya, kelipatan 7. Karena kelipatan 7, maka rumus yang digunakan adalah 22/7 dikali diameternya berapa? 42 ya. Nah, kita coret 42 dibagi 7 berapa? 6 ya. Kita ganti 6 di atasnya, ini 1. Maka hasilnya 22 dikali 6. 22 kali 6 berapa? 132 cm. Ini jawabannya. Pak, kalau pakai rumus yang pertama bisa nggak Pak? Oh bisa dong. Kita coba pakai rumus yang pakai jari-jari ya. Rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R.
2 dikali Pi nya 22/7. R nya berapa? 42. Setengahnya 42 berapa sih? 21 ya. 21 sama dengan ini coret ya. 21 bagi 7 berapa? 3 ya, kita tulis 3 di atasnya. Maka hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 3. 2 kali 22 berapa? 44 ya. 44 kali 3 44 kali 3 132 cm. Sama ya. Sama dia jawabannya. Jadi mau pakai cara yang pertama maupun cara yang kedua, hasilnya pasti akan sama. Baik teman-teman, di soal selanjutnya ada soal sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 10 cm. Nah, berapakah keliling lingkaran tersebut? Kita catat ya. Jangan lupa kalau mengerjakan soal pakai diketahui, ditanyakan, jawab ya. Nah, diketahui R atau jari-jari itu sepanjang 10 cm. Kemudian ditanyakan keliling lingkarannya berapa? Langsung saja kita jawab ya. Kita jawab. Nah, karena yang diketahui R, maka kita pakai rumus yang pertama, yaitu rumusnya keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, R-nya kan 10, dia bukan kelipatan 7. Maka Pi yang digunakan adalah 3,14 dikali 10. Nah, ini kan 10. Ini kita hapus 0 ya. Ini kita hapus 0-nya. Komanya mundur 1. Nah, komanya mundur 1. Maka hasilnya 2 dikali 31,4 dikali 1. Nah, ini kita belajar tentang perkalian bilangan desimal. Mungkin teman-teman di kelas sebelumnya sudah belajar. Jadi kita tidak akan bahas mendalam tentang perkalian desimal itu ya. Jadi 0-nya dihapus, 1-nya mundur. Ya. 0-nya dihapus, nanti 1-nya mundur jadi 31,4. Nah, 2 dikali 31,4 berapa? 62,8. 62,8 dikali 1 tetap ya nggak berubah, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Itu ya.